Ya, kita lanjutkan diskusi. Pemirsa, sudah tersambung bersama kami ada Pak Bisyal Ahmad selaku kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia. Pak Bisyal, tadi disampaikan oleh Dr. Nazar bahwa apakah kemudian ini hanya asumsi semata yang kemudian ditarik menjadi sebuah bukti oleh pihak kepolisian untuk bisa menersangkakan ketiga orang tersebut. Tapi menurut Anda seperti apa? Karena ini juga statement yang sama juga yang diutarakan oleh pihak kampus Undip. Pak Bisyal. Kalau kampus Undip, ID saya nggak perlu dengar mereka, Mbak. Dari mulai pertama statement mereka membela pelaku-pelaku bullying dan mereka tidak berbicara jujur di awal. Mereka menyembunyikan. Setelah Komisi 9 turun, baru mereka mengakui adanya bullying. Nah, saya bingung. Contohnya ada Profesor siapa itu yang dari Undip juga yang berbicara sangat kotor, sangat kasar kepada Menkes. Nggak pantas sebagai profesor di situ dia. Bicaranya nggak pada tempatnya, biar publik yang menilai lah. Jadi saya nggak akan dengar itu statement-statement dari ID maupun dari Undip, ya kan? Karena sudah jelas kok, ini proses hukum nggak bisa dimainkan. Makanya kasus bullyingnya tidak kita anukan pemerasannya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Jangan sampai nanti terbukti di pengadilan mereka dihukum terus Undip bilang, ya maaf. Harusnya Undip yang bersih-bersih ini, bukan saya yang disuruh bersih-bersih, bukan pihak kepolisian yang bersih-bersih. Kita ini orang luar. Ini terjadi di Undip. Undip dong bersih-bersih. Jangan mengeluarkan statement tapi dia melindungi suatu yang buruk di sana. Silakan aja dia bilang ini asumsi apa kayak mereka siapkan pengacara, mudah-mudahan mereka tidak malu nanti kalau sampai ini terbukti. Iya, Pak Michel, Anda melihat memang ini ada yang ditutup-tutupi sejak awal oleh Undip? Nah, sekarang bagaimana jejak digital media? Pada saat itu mengatakan tidak ada itu bullying. Tapi pada saat itu tidak lama dari situ mengakui. Kira-kira seperti apa? Oke, kita tahu juga bahwa seperti Anda sampaikan tadi bahwa pihak Universitas Diponegoro juga menyediakan bantuan hukum terhadap 3 tersangka. Bagaimana kemudian Anda bisa memaksimalkan kasus ini, Pak Michel? Saya confident sekali, Mbak. Dan perlu diketahui, Mbak ya, saya juga diintimidasi, cuman saya nggak mau ngomong. Nanti oleh saya akan siapa? buktikan. Kita lihat siapa yang hancur, kita, saya atau mereka. Ada. Nanti saya akan buka. Ini cara-cara kotor mereka semua ini, tidak memberikan panutan. Itu lembaga pendidikan, ini adalah kaum intelektual, organisasi kaum intelektual, tidak memberi contoh yang baik untuk dokter-dokter muda. Jadi pembentukan dokter Indonesia, spesialis itu gratis, Mbak, dapat beasiswa. Mereka itu gratis, tapi ada pungutan-pungutan yang tidak diakui oleh mereka. Saya bingung. Semacam konspirasi ini. Silakan saja lah mereka mau bicara apa. Buat saya nggak mau dengar mereka. Kita lihat nanti di pengadilan. Terbukti nggak? Oke, Dokter Nazar, sudah tersambung bersama kami, Dok? Oke, Pak Michel, kalau kita lihat Pak Michel, ini nampaknya pihak Universitas Diponegoro kan juga cukup berkomitmen bahwa menyatakan ketiga tersangka ini tidak bersalah meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun hingga saat ini mereka ketiga tersangka ini masih aktif bekerja di Universitas Diponegoro. Respon Anda seperti apa, Pak Michel? Jadi begini, mengenai waktu penyidikan di kepolisian itu normal-normal saja. Waktu itu karena apa? Ini agak sulit kasus ini, tapi sekarang bukti-buktinya sudah kuat kita terima. Penetapan tersangka melalui hasil gelar kemarin sudah ditetapkan. Proses penahanan saya yakin 1000% akan dilakukan. Pencekalan sudah. Kapan proses penahanan akan dilakukan? Ketika mereka dipanggil, diperiksa sebagai tersangka, langsung ditahan. Teman-teman saya akan protes. Karena pasalnya pasal bisa ditahan mereka. Dan sudah dicekalkan oleh polisi. Jadi apa yang dilakukan polisi itu sudah benar. Dan apa yang dilakukan oleh Undip itu nggak benar. Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan besar kan. Mengapa hingga saat ini kemudian ketiga tersangka ini tidak segera ditahan oleh polisi? Upaya hukum dari pihak Anda seperti apa, Pak? Bukan baru ditetapkan sebagai tersangka. Dan mereka akan dipanggil, gitu kan? Karena akan dipanggil diperiksa sebagai tersangka. Baru akan ditahan. Saya yakin akan ditahan. Oke. Proses pemeriksaannya sudahkah kemudian keluar tanggalnya, Pak? Pak Michel? Awal Januari, Mbak. Oke, awal Januari ya. Kita harapkan sih memang awal Januari.
Oke, awal Januari. Artinya dalam hal tersebut nanti kita akan ketahui bersama apa yang kemudian menjadi fakta-fakta yang diungkapkan oleh pihak kepolisian melalui pemeriksaan tersebut. Tapi begini Pak Michal, kalau kita melihat kasus ini sudah bergulir cukup lama sejak bulan Agustus dan hingga Desember ini, kemudian ketiga tersangka ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Yang menarik adalah fakta terbaru, ada angka yang cukup mencengangkan, yaitu adanya nilai pemerasan mencapai 2 miliar dalam kurun waktu 1 semester saja. Pak Michal, apakah ini merupakan hal yang cukup mengejutkan untuk Anda? Ya, perkara saya sih ini bukan satu hal yang aneh, Mbak. Kalau mereka mau jujur, mau bersih-bersih, ini bukan satu hal yang aneh. Dan muncul juga angka 97 karena 97 itulah yang bisa dibuktikan. Gitu loh. Kan hukum itu adalah fakta, Mbak. Kita kan membawa ke pengadilan. Kenapa ini sekian lama dari bukti kita bawa ke pengadilan, kita diskusikan dengan pihak kejaksaan. Apakah jaksa bisa membawa perkara ini ke pengadilan, bisa tuntas di sana. Makanya perlu waktu. Dan saya tidak terlalu menekan karena saya berada di dalamnya juga. Saya membantu juga selaku penasehat hukum. Gitu loh. Silakan jadi Undip mau berbicara apa silakan. Nanti saya bikin malu dia pada saat di pengadilan. Kita lihat nanti. Oke, Anda cukup confident ya Ini dengan berbagai bukti yang Anda punya, Pak? Mbak, di dunia kesehatan kita nih, Mbak. Sangat. Sangat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Michal Ahmad telah bergabung bersama kami. Kami tahu betul Anda masih memiliki agenda lain, namun menyempatkan diri bersama dengan kami. Ya. Kegiatannya nggak bisa saya. Saya mohon maaf, saya harus mundur. Tapi silakan, kapan saya ingin sekali berhadapan dengan ID dan Undip. Ingin sekali saya. Yang aneh mereka-mereka ini. Sekarang korban tidak didampingi, malah pelaku didampingi. Ini satu hal yang aneh ini. Oke, Pak Michal. Terima kasih banyak atas waktu Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Michal. Kita nanti tunggu bagaimanakah kasus ini terus bergulir. Dr. Nazar, Anda sudah dengar tadi bagaimanakah kemudian pernyataan dari kuasa hukum keluarga dari Dr. Aulia, Pak Dr. Nazar. Ya, mereka cukup confident sekali bahwa memang bukti-buktinya nyata. Ini bukan hanya sekedar asumsi, Dr. Nazar. Baik. Nah begini, saya luruskan dulu Maria, kalau dibuka rekamannya nanti, tapi tentukan nanti. Yang saya maksud asumsi itu, jangan dulu membangun asumsi adalah buat masyarakat berasumsi bahwa ini adalah akibat dari bullying. Ini tadi di awal barangkali kedua panelis yang terhormat yang ada di hadapan Anda, Maria, juga mendengar bahwa saya sangat menghargai apa yang sudah dikerjakan para pengusut kepolisian dan kemudian apa yang sudah tentu sudah dijadikan mungkin udah P21 oleh kejaksaan berdasarkan sekali lagi fakta-fakta atau barang bukti, 2 barang bukti sekurang-kurangnya. Saya percaya dengan apa yang sudah terkumpul. Tapi jadi jangan seperti katakan Bung Michal itu tadi bahwa apakah saya atau kami melihat ini sebagai asumsi-asumsi yang diangkat ke pengadilan, yang diusut kemudian dituntut. Tidak, sama sekali bukan itu. Kami juga cukup paham, Maria. Sedikit banyaknya kami mengerti kalau itu sudah sampai dibawa ke ranah penuntutan atau sekurang-kurangnya sudah sampai di ranah itu berarti penyidik, penuntut, dalam hal polisi dan kejaksaan sudah punya bukti yang cukup. Itu kami hargai. Jadi itu dulu yang saya maksud asumsi adalah sedikit Maria mohon. Yang maksud asumsi adalah asumsi yang beredar selama ini bahwa ini adalah benar-benar akibat dari tindakan pembulian, apalagi tadi dikatakan yang berjalan sudah bertahun-tahun. Dampaknya adalah bagaimana nantinya jadi model pendidikan terutama pendidikan spesialis di negeri kita ini. Sementara saya minta asumsi itu tidak perlu dibangun. Terlalu prematur membangun asumsi seperti itu. Kami sangat menghormati proses ini, Maria. Dan karena berdasarkan itu tadi, equal before the law itu tadi. Dan sedikit lagi, Maria. Kami juga mengupayakan bahwa akan ada pembelaan secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap ketiga sejawat kami itu. Selain dia sebagai prinsipal sudah memilih
eh, para lawyernya, kami juga pimpinan perhimpunan organisasi ID juga mengupayakan menawarkan ya untuk melakukan pembelaan sesuai supaya masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan ini bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama memastikan duduk perkara jelas apakah memang terjadi seperti yang selama ini kita duga, jelas court atau pengadilan mahkamah yang terhormat itu nanti yang akan memutuskan. Itu dulu dari kami, Maria. Oke, baik Dr. Nazar. Respon Anda Pak Ahyar, ini kan tentu pihak kepolisian juga menetapkan berdasarkan dengan fakta kan? Sudah pasti. Penegak hukum itu bekerja tidak dengan asumsi, dia dengan fakta. Faktanya itu di BAP, dipanggil beberapa saksi, dilihat apa yang terjadi, kemudian ada bukti. Orang ditetapkan tersangka itu, pasti penyidik itu sudah mempunyai 2 alat bukti. Itu sudah pasti. Jadi tidak lagi berdasarkan asumsi-asumsi. Mungkin yang dikatakan oleh Dr. Nazar tadi, jangan dulu asumsi mau dikembangkan jauh. Kadang-kadang sulit juga kita melihat masyarakat untuk kita larang berpendapat demikian itu. Mungkin asumsi yang mereka sampaikan itu adalah sesuatu tinjauan secara sosiologis masyarakat melihat. Jangan-jangan. Nah, hal ini tentu yang jangan-jangan ini, mana yang jangan-jangan yang asumsi, mana yang jangan-jangan berdasarkan fakta. Ini kan dengan fakta. Tadi saya ingin memperluas sedikit yang saya katakan tadi mengenai masalah kausalitas itu. Karena kalau nanti dipersoalkan lagi udah sulit. Karena apakah ini yang kita cari, apakah meninggalnya almarhumah itu ada nggak kausalitas sebab? Ini coba dikaji oleh pihak penyidik. Saya tidak mengatakan pasti ada itu, tapi ada juga. Kenapa orang meninggal? Kenapa dia mau bunuh diri? Tapi kan sulit untuk dibuktikan, Pak Ahyar. Iya, coba kita lihat. Apakah adakah? Tentu kan nanti ada bisa. Dahulu itu kan ada surat-surat kalau nggak salah ya. Apa surat yang dikirim, yang dicatatkan oleh almarhumah ini? Itu surat adalah merupakan suatu bukti. Tinggal persoalannya benarkah tulisan tangan oleh atau yang dibuat oleh yang almarhumah ini tadi. Nah, kemudian juga apakah ada komunikasi yang lain ya. Nah, kemudian juga bisa yang lain maksudnya kepada pihak yang lain selain yang tertulis ada enggak? Kalau ada itu bisa juga dijadikan saksi. Surat saksi sudah 2 ada. Bisa juga diminta pendapat seorang ahli. Apakah mungkin, katakanlah, apakah itu psikiater, apakah psikolog yang bidang di situ, melihat apakah mungkin dengan kondisi gini membuatkan orang akibat yang demikian. Adakah, saya tidak mengatakan pasti ada, saya meminta supaya terang benderang semua masalah ini. Ungkaplah semuanya. Azas praduga tidak bersalah, saya sangat setuju dengan Pak Dr. Nazar tadi, itu tetap. Tetapi bukan berarti azas praduga tidak bersalah itu menghambat kita untuk membuka bedah kasus apa adanya. Saya menyarankan kepada penyidik, bedah semuanya. Jangan nanti kalau ada di belakang kan susah. Karena dia akan ada hambatan dengan azas yang namanya konkursus. Bullying itu tadi ya? Enggak, iya bullying ini tadi, sehingga dia terancam, ada tertekan, dia bunuh diri, katakan begitu ya. Ada nggak kausalitas? Kalau ada, bisa nggak dimintai pertanggungjawaban siapa yang mengakibatkan ini? Nah ini ada ajaran tentang konkursus, gabungan, summon law. Tindak pidana yang diatur pasal 63, 64, 65 KUHP kita. Satu perbuatan melanggar beberapa peraturan. Apakah perbuatannya yang satu atau ada beberapa perbuatan? Di dalam ini nanti dilihat konkursus idealiskah dia atau konkursus realis. Konstruksi hukumnya ada nah, ya? Dilihat konstruksi ada tidak. Jangan sampai kalau nanti diajukan lagi nggak bisa. Tapi begini Pak Ahyar, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Nazar, jangan kemudian kasus perundungan bullying ini dimaknai berbeda asumsi. Karena kan sebagai seorang dokter juga harus memiliki mental yang kuat, tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis. Tapi bagaimana sebenarnya dunia pendidikan di PPDS ini, bagaimana kemudian mereka ditempa untuk menjadi seorang dokter yang baik. Nanti kita tanyakan kepada Dr. Yasman, tapi usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.